Salam sejahtera, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita patut mengucap syukur karena kita masih diperkenan oleh Tuhan untuk bertemu dalam ibadah kita, khususnya dalam kebenaran firman Tuhan yang kita harap mengubahkan hidup kita, memperbarui hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi, akan tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Saudara, dari firman Tuhan ini tadi ada satu kata yang sangat penting. Ada satu kata yang sangat penting yang akan kita renungkan pada hari ini. Kata tersebut adalah kata iman. Iman. Kata iman bukanlah kata yang asing bagi kita. Kita disebut sebagai orang-orang beriman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman sedemikian penting sehingga dikatakan oleh Alkitab, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu berarti bahwa kita harus memiliki iman. Sebab kalau kita tidak memiliki iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Dan kalau kita tidak berkenan kepada Allah, tentunya kita menjadi orang yang akan dibuang oleh Tuhan Allah. Sebab kita orang yang tidak berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya maka iman sedemikian penting. Iman ini begitu penting untuk kita renungkan perihal iman ini tadi. Nah, saudara, saya ingin katakan bahwa sesungguhnya pengertian atau definisi daripada iman atau pengertian daripada iman, jika kita melihat seluruh kebenaran Alkitab, jika kita melihat kitab suci, maka dapat diringkaskan atau dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pengertian iman itu sebenarnya sangat sederhana. Pengertian iman itu sederhana. Mengapa sederhana? Sebab arti iman adalah, iman berarti penurutan terhadap kehendak Allah. Ya. Iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Sederhana sekali, bukan? Ya. Bahwa pengertiannya begitu sederhana. Iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi pengertiannya sederhana. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian yang sederhana ini tetapi ketika masuk ke dalam praktek atau ketika kita menghidupkan iman kita, menghidupi iman atau melakukan iman atau menjalankan iman kita, itu menjadi sesuatu yang tidak sederhana, bahkan menjadi rumit. Nah, saudara, jadi pengertiannya sederhana tetapi melaksanakannya tidak sederhana. Nah, saudara, ada satu hal yang sungguh sebenarnya patut kita perkarakan, bahwa sebenarnya ini sebenarnya umurnya boleh dikatakan ratusan atau bahkan sudah ribuan tahun, dan pemahaman ini terus masih bergulir sampai kepada kita di zaman ini. Nah, saudara, ternyata sebagian orang Kristen, banyak orang Kristen yang membuat pengertian, pengertian khususnya dalam pelaksanaan iman ini tadi. Pelaksanaan iman itu sebenarnya tidak sederhana, pelaksanaan iman ini sebenarnya rumit, tetapi pelaksanaan iman ini dibuat menjadi sederhana, bahkan terlalu sederhana. Mengapa saya berkata demikian, saudara? Nah, saudara, beberapa orang Kristen memiliki pengertian bahwa beriman itu adalah satu pekerjaan yang sederhana, yaitu kita mempercayai Tuhan. Beriman artinya percaya kepada Tuhan. Nah, percaya yang bagaimana? Nah, ini yang disebut dengan percaya secara akal atau secara nalar atau secara pikiran. Nah, saudara, orang seperti ini, mereka mempercayai, mereka menganggap bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, mempercayai atau percaya akan fakta sejarah, yaitu tentang kelahiran Yesus, tentang kehidupan Yesus, tentang pelayanan Yesus, tentang kematian Yesus di kayu salib, kemudian tentang kematiannya,
dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kemudian dia dari sana akan datang lagi untuk menghakimi orang hidup dan mati. Nah, percaya yang seperti inilah cukup hanya dengan percaya saja dianggap bahwa ini sudah selesai, sudah cukup, sudah merupakan modal yang cukup untuk membawa kita masuk kepada keselamatan atau masuk kepada sorga. Nah, saudara, betapa kelirunya pengertian seperti ini. Betapa kelirunya pemahaman seperti ini, saudara. Sehingga tidak heran, banyak orang Kristen sebenarnya mereka tidak memperkarakan kelakuan mereka sudah benar di hadapan Tuhan atau tidak. Banyak orang Kristen tidak mau tahu. Mereka tidak memperkarakan apakah perbuatan mereka, tindak tanduk mereka sesungguhnya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Mereka tidak peduli. Mereka tidak memperkarakan hal tersebut. Sebab bagi mereka asal percaya, ya, baik itu secara nalar, pikiran, ya bahkan mungkin lebih baik sedikit asal percaya dalam hati, mempercayai fakta kehidupan Yesus, mempercayai bahwa Dia juru selamat, ya, itu saja sudah cukup. Ya, jadi tidak perlu berbuat baik dan mereka tidak mempersoalkan akan perbuatan mereka. Belum lagi, saudara, ya, belum lagi kekeliruan banyak orang Kristen kepada satu kalimat yang disalahartikan, yaitu kalimat tersebut yang mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, tetapi oleh iman. Nah, kalimat ini sesungguhnya benar, saudara. Tetapi jikalau disalah mengerti, ini yang berbahaya. Dan saudara, kalimat ini tadi, saudara, nah mungkin suatu ketika kita akan membahas tentang apa artinya kita diselamatkan bukan oleh perbuatan, tetapi oleh iman. Nah, tetapi saudara, pengertian atau kalimat bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan ini telah ditafsirkan dengan keliru, ya, telah ditafsirkan secara keliru. Sehingga banyak orang Kristen berpikir bahwa perbuatan baik tidak perlu. Toh perbuatan baik tidak menyelamatkan. Baik seperti apapun itu tidak menyelamatkan. Yang penting punya iman. Yang penting beriman kepada Yesus. Nah, itu yang mereka perkarakan dan itu salah pengertian. Bahkan saudara, banyak orang Kristen, ya. Banyak orang Kristen pada akhirnya, saudara, mereka kelakuannya tidak lebih baik daripada orang-orang yang non-Kristen. Karena mereka berpikir bahwa perbuatan baik itu tidak perlu. Bahwa perbuatan baik itu tidak penting. Karena perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman. Tetapi iman menurut versi mereka. Yaitu iman yang bagaimana? Oh, iman yang cukup percaya saja. Percaya saja kepada fakta bahwa Yesus juru selamat. Asal kita mempercayai bahwa Yesus telah mati, kemudian naik ke surga, Dia akan datang lagi. Asal kita mempercayai, kita sudah diselamatkan. Nah, saudara, karena itu tidak mengherankan, maka banyak kehidupan orang Kristen, perbuatan, tindak tanduk orang Kristen tidak lebih baik daripada orang-orang yang non-Kristen. Bahkan saudara, banyak sekali kehidupan orang Kristen bahkan lebih buruk daripada kehidupan orang-orang yang non-Kristen, saudara. Nah, saudara, kita melihat bahwa ada orang yang mereka bukan hanya tidak berbuat baik, bahkan saudara, mereka berani melakukan hal-hal yang orang yang tidak mengenal Tuhan saja tahu bahwa itu perbuatan yang salah. Mereka mungkin sambil berjudi. Mereka sambil minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Mereka tetap yakin, mereka percaya bahwa sekalipun saya menjudi, sekalipun saya minum-minum, sekalipun saya melakukan hal-hal yang mungkin menurut orang lain tidak pantas, tetapi yang penting saya beriman kepada Yesus. Nah, saudara, betapa kelirunya, betapa kacaunya pemikiran seperti ini. Nah, saudara, maka kita harus kembali kepada pengertian yang benar, bahwa iman yang sejati adalah, pengertian iman yang sejati adalah penurutan kepada kehendak Allah. Ya, beriman artinya menuruti kehendak Allah. Beriman artinya kita menuruti kehendak Allah. Kita mengikuti jejaknya. Kita mengikuti teladannya, yaitu teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau kita
merenungkan dari Ibrani pasal 11 ayat 6 tadi, bahwa di sana dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya jikalau seseorang datang kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa memang iman ini pertama-tama memang ini berbicara masalah hati. Beriman ini pertama-tama adalah ini berbicara tentang sikap hati kita. Nah, ini benar, ini penting sekali saudara. Sebab tentunya di hadapan Tuhan yang paling penting adalah yaitu sikap hati kita. Dalam kita berbuat baik, sikap hati kita seperti apa? Ya. Nah, saudara, maka sikap hati ini sangat penting. Sikap hati itu sangat penting. Nah, berarti jika demikian saudara, maka beriman kepada Tuhan artinya itu berarti bahwa dari dalam hati kita, kita percaya kepada Tuhan. Jauh dalam lubuk hati kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Dari hati kita yang sedalam-dalamnya, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di sini kita melihat bahwa iman ini memang pertama-tama berbicara tentang masalah hati kita. Nah, saudara, hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Sikap hati kita yang harus diperbaharui di hadapan Tuhan. Nah, tetapi saudara, setelah hati kita dibenarkan, setelah hati kita diperbaharui oleh curahan darah Yesus, oleh korban Kristus di kayu salib, dan oleh kuasa Roh Kudus, maka saudara, sikap hati kita yang telah diperbaharui ini tadi, sikap hati kita yang percaya akan kehadiran Allah, sikap hati kita yang menghormati Allah. Nah, sekarang langkah selanjutnya yang lebih penting daripada sikap hati ini tadi adalah iman itu harus ditunjukkan lewat sesuatu yang nyata, yaitu tindakan. Iman harus ditunjukkan dengan perbuatan yang nyata. Iman harus ditunjukkan dengan kerja yang nyata. Iman harus ditunjukkan dengan kelakuan yang nyata, yaitu kelakuan yang seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu perbuatan yang seturut dengan keinginan Tuhan. Nah, itulah arti iman yang sesungguhnya. Jadi beriman yang sesungguhnya adalah dalam hati, sikap hati kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menghormati kepada Tuhan, dan sikap hati seperti ini tadi, sikap hati yang menghormati kepada Tuhan ini tadi, kita ekspresikan, ya, kita nyatakan lewat perbuatan kita yang nyata, bahwa melalui perbuatan kita yang nyata ini tadi, kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dengan kata lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan kita itulah iman kita yang sesungguhnya. Perbuatan saudara, itulah iman saudara. Makanya tepat sekali Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Itu iman yang mati, ya. Iman itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Maka Yakobus pernah mengatakan, ya, mungkin yang satu mengatakan aku punya iman, yang satu mengatakan aku punya perbuatan. Tetapi aku berkata, kata Yakobus, ya, tunjukkanlah kepadamu imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatanku. Nah, saudara, maka iman yang sejati adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Perbuatan yang menuruti kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka dalam hal ini, ya, maka berkenan dengan iman ini tadi saudara, maka kita melihat bahwa ada satu contoh teladan. Ada satu contoh teladan yang baik sekali bagi kita. Bagaimana tentang hal beriman ini tadi saudara. Ya, tokoh tersebut yang saya sebutkan adalah Abraham. Ya, Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Nah saudara, sebelum dipanggil oleh Allah, maka Abraham ini saudara, sesungguhnya dia sudah hidup di dalam kemapanan, ya. Dia orang yang kaya raya, seorang konglomerat pada zamannya, ya.
Saya pernah baca di satu artikel bahwa sebenarnya Abraham ini sebelum dipanggil oleh Tuhan, dia adalah seorang yang kaya raya ya di Mesopotamia ya atau di Ur-Kasdim. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa Abraham mempunyai rumah yang sangat besar, yang mempunyai rumah kira-kira 150 kamar. Nah, saya pikir ini kalau orang yang mempunyai rumah yang besar, ini pasti orang kaya, ya. Nah, jadi Abraham dia mempunyai banyak harta benda, dia memiliki harta yang berlimpah-limpah, ya. Dia orang yang sangat kaya raya pada zamannya dan di negerinya. Nah, saudara, situasi seperti inilah, kepada orang seperti inilah datang panggilan Tuhan kepada Abraham yang ditulis di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Nah, di dalam ayat 1 kita melihat bahwa Tuhan memanggil Abraham supaya meninggalkan negerinya dan juga meninggalkan sanak saudaranya dan meninggalkan bapaknya. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit, tidak mudah untuk dilakukan. Bagaimana seseorang yang sudah mapan disuruh meninggalkan negerinya, disuruh meninggalkan sanak saudaranya, dan juga meninggalkan bapaknya atau orang tua. Nah, saudara, jangankan bagi orang yang sudah mapan. Barangkali bagi orang yang mungkin secara ekonomi juga masih morat-marit, mungkin sedang membutuhkan pekerjaan, dia harus merantau, sehingga harus meninggalkan negerinya, sanak saudara, dan orang tua. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, saudara. Ini bukanlah sesuatu yang sederhana, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita melihat bahwa respon yang diberikan oleh Abraham sungguh luar biasa, saudara. Maka Abraham dia tidak berdiskusi, dia tidak berdebat dengan Tuhan, ya. Yang dilakukan oleh dia satu kata, yaitu taat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kompromi, taat. Bahkan saudara, dikatakan bahwa di dalam Kejadian pasal 12 dan juga dijelaskan dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 19, di sana terlihat bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham, sebenarnya tempat yang akan dituju itu pun belum diketahui tempat apa. Tetapi memang tempat itu akan diberikan kepada sebagai milik pusaka Abraham. Itu berarti bahwa diberikan kepada keturunan Abraham. Nah, saudara, ketika dipanggil Abraham tidak tahu tempat yang akan dituju kemana. Abraham tidak tahu tanah yang dituju itu sebenarnya kemana. Dapatkah saudara bayangkan ketika Abraham sedang melakukan perjalanan, lalu orang bertanya, berangkat kemana? Lalu saudara, jawabannya tidak tahu. Yang penting melangkah saja. Nah, ini adalah sesuatu yang ini luar biasa, saudara, ya. Tetapi Abraham dia taat, dia mengikuti perintah Tuhan. Bagi Abraham yang paling penting bukan tujuan kemana, bukan pergi kemana, itu yang paling penting. Tetapi yang paling penting adalah siapa yang memimpin aku, siapa yang memanggil aku, itu yang paling penting. Hal ini saudara sejajar seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Ya, Rasul Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semua ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. For I know whom I have believed. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara, ayat ini luar biasa sekali, saudara. Ya, itulah langkah-langkah orang beriman yang dilakukan oleh Abraham. Demikian juga Rasul Paulus. Nah, saudara, kita kembali kepada Abraham ini tadi. Abraham, dia mengenal Allahnya. Dia mempercayai Allah dalam hatinya yang sedalam-dalamnya. Dan sebagai bukti bahwa Abraham percaya, beriman kepada Allah, yaitu melalui perbuatan yang nyata. Yaitu apa? Mengikuti pimpinan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Abraham, pergi meninggalkan negerimu, sanak saudaramu, meninggalkan orang tuamu, maka saudara, Abraham dia percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang paling dapat dipercaya. Sebab Tuhan berkuasa, Tuhan penuh kasih, dan Tuhan dapat dipercaya. Tuhan benar,
Dan Abraham bertindak. Abraham dia mempunyai prinsip bahwa Tuhanlah yang paling dapat dipercaya. Tidak peduli saya berangkat kemana, tidak peduli saya menuju kemana. Yang penting aku disertai oleh siapa. Itu yang paling utama. Bahwa aku disertai oleh Tuhan yang telah memanggilku. Aku mempercayakan seluruh hidupku kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin mencelakakan hidupku. Tuhan tidak mungkin menyia-nyiakan hidupku. Nah saudara, itulah sebabnya maka Abraham dia mengambil langkah iman. Langkah iman, perbuatan. Ya, langkah iman itu tindakan iman. Tindakan iman sebagai bukti bahwa dia dalam hatinya mempercayai Tuhan yang ada di surga. Jadi saudara, kata percaya ini bagi orang Kristen ya bukan sekadar percaya saja. Mungkin kata percaya ini lebih tepat kalau diterjemahkan, yaitu mempercayakan hidup kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya dengan Tuhan pasti adalah orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang berani mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan, pasti mereka adalah orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan. Bahkan mereka mengalami perjumpaan hari demi hari dalam hidup mereka. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan hidup, pasti Tuhan juga bersedia dijumpai. Karena itu saudara dikasihi oleh Tuhan. Menjadi Kristen artinya kita hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita dapat menjumpai Tuhan. Saya bertanya kepada saudara, apakah saudara menjumpai Tuhan setiap hari? Apakah dalam hidup saudara, saudara menjumpai Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam hidup saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka orang yang beriman kepada Tuhan, mereka adalah orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka mengenal Tuhan. Mereka dapat berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Mengapa mereka percaya? Sebab mereka memiliki pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang membuat orang yang beriman tidak gentar apapun terjadi. Tidak gentar dalam menjalani hidup ini. Baik sulit, suka, duka, mereka tahu yang paling penting, aku disertai oleh Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu yang paling penting saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Abraham dia mengikuti firman Tuhan. Maka orang beriman adalah orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang beriman adalah orang yang menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau misalnya orang beriman adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan, menurut kepada Tuhan, itu pasti hidupnya akan luar biasa. Pasti dia akan mengalami keagungan dalam hidup. Orang seperti ini hidupnya pasti agung. Hidupnya pasti mulia. Orang beriman hidupnya pasti mulia. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sembarang berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan. Lalu iman yang kita maksud hanya iman secara akal saja. Ya, iman yang dimaksud adalah, oh saya percaya dalam pikiran saya, percaya dalam hati saya bahwa dia sungguh-sungguh juru selamat. Percaya seperti itu belum cukup. Saudara, kalau Tuhan itu hebat, kalau Tuhan itu baik, maka saudara, kita bukan hanya percaya secara nalar saja, bukan hanya percaya secara akal saja, bahkan bukan hanya percaya dalam hati saja, tetapi saudara, ada satu action, ada satu tindakan yang nyata, yaitu kita mempertaruhkan hidup kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Saudara, ini yang dilakukan oleh Abraham. Dan Abraham, dia mengikuti Tuhan. Nah saudara, apakah yang diharapkan oleh Abraham ketika mengikut Tuhan? Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 2 dikatakan, aku akan menjadikan engkau menjadi berkat. Itu firman Tuhan kepada Abraham. Namamu akan masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di ayat yang ketiga ada yang lebih besar lagi. Janji Tuhan kepada Abraham. Dan olehmu maka semua kaum di bumi, bangsa-bangsa di bumi akan menerima berkat. Itu yang disebut dengan berkat Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan Tuhan kepada Abraham jelas. Supaya Abraham diberkati, tetapi tidak cukup sampai di situ.
setelah diberkati, supaya hidupnya menjadi berkat. Menjadi orang Kristen, saudara, bukan hanya minta diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen berarti kita harus menjadi berkat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa mulia panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, Abraham mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, saya ingin sampaikan kepada kita, saudara, bahwa sesungguhnya ketika Abraham mengikuti pimpinan Tuhan, barulah ketahuan bahwa ternyata tanah yang dimaksud, tujuan tersebut itulah tanah Kanaan. Nah, saudara, tanah Kanaan ini diperuntukkan kepada siapa? Saya mengatakan kepada saudara, sebenarnya tanah Kanaan ini sebenarnya bukan untuk Abraham. Lalu buat siapa? Buat keturunan Abraham. Nah, jadi saudara, Abraham mempunyai dua macam keturunan. Keturunan pertama adalah keturunan secara jasmani, itulah bangsa Israel. Bangsa Israel yang menduduki tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan duniawi. Lalu saudara, yang kedua, Abraham mempunyai anak-anak rohani, yaitu orang yang percaya kepada Yesus Kristus, disebut sebagai Israel rohani. Israel rohani juga mempunyai tanah air yang disebut dengan Kanaan surgawi. Jadi saudara, yang diimpikan, yang dirindukan oleh Abraham sesungguhnya adalah tanah air surgawi. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-16. Ya, ayat 10 dikatakan bahwa Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan Allah. Itu adalah sorga atau langit baru, bumi baru. Saudara dikasih oleh Tuhan. Maka dalam Ibrani kita melihat di dalam perjalanan saudara. Maka sebenarnya sesungguhnya yang dirindukan oleh Abraham dan juga orang-orang beriman lainnya saudara. Ya, Abraham khususnya. Maka yang dirindukan oleh Abraham adalah Abraham merindukan tanah air yang lebih penting. Ya, tanah air yang lebih indah. Lebih indah apa? Lebih indah dari dunia ini. Yaitu tanah air surgawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Itulah sebabnya untuk mendapatkan tanah air surgawi ini tadi, atau untuk jelasnya lagi, yaitu untuk mendapatkan Tuhan dan kerajaannya. Ya, Tuhan dan kerajaannya adalah harta yang tak ternilai harganya, lebih dari apapun juga, lebih daripada semua harta di dunia ini. Untuk itu saudara, Abraham rela meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan tanah airnya di dunia ini dan mengikut Tuhan supaya suatu hari kelak dia memperoleh tanah air surgawi, di mana ada Tuhan yang memerintah. Jadi saudara, yang menjadi tujuan Abraham ini sesungguhnya adalah Tuhan dan kerajaannya. Apa yang dinantikan oleh Rasul Paulus? Mengapa Rasul Paulus bersedia menderita? Seperti tadi yang saya sebutkan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Mengapa Rasul Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah saudara, apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus? Yaitu Tuhan dan kerajaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya, jikalau kita beriman sama seperti Abraham, jikalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, dan iman kita kepada Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh Abraham, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga akan menerima berkat bersama-sama Abraham. Jikalau kita hidup dalam iman, jikalau kita hidup dari iman, ya, jikalau kita beriman seperti Abraham, maka saudara, kita juga akan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-9. Lalu di ayat 13 di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, saudara, Tuhan Yesus Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ya, kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah saudara, lalu ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan ini. Tuhan Yesus bersedia tergantung di kayu salib. Tuhan Yesus rela terkutuk. Tuhan Yesus rela mati supaya apa saudara? Supaya kita yang harusnya dikutuk, tapi kita diberkati. Supaya dikatakan di dalam Galatia pasal 3 ayat 14, supaya
berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara, berkat Abraham itu apa? Saudara, menyedihkan sekali saudara. Berkat yang sedemikian besar itu seringkali akhirnya dilecehkan saudara. Seringkali disalah mengerti dengan luar biasa saudara. Saya ingin katakan bahwa berkat Abraham yang dimaksud sama sekali tidak berkenaan, ya, tidak berkenaan dengan berkat-berkat jasmani. Sama sekali tidak berkenaan dengan urusan jasmani, kekayaan jasmani. Saudara, betapa naifnya, ya, betapa miskinnya, betapa dangkalnya kita berpikir kalau bahwa Tuhan Yesus mau terkutuk di kayu salib hanya supaya kita menjadi kaya raya secara jasmani, secara materi. Saudara, saya pikir itu sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya, masa untuk itu Tuhan Yesus mati saudara supaya kita kaya raya secara materi? Bukan itu yang dimaksud. Pasti kekayaan rohani. Pasti yang dimaksud adalah supaya kita dibebaskan daripada kutuk dan supaya kita menerima berkat, pasti berkat-berkat rohani yang melebihi daripada harta jasmani ini tadi. Saudara, apa artinya berkat Abraham? Berkat Abraham yang dimaksud adalah, apa artinya berkat Abraham? Ya, apa yang dimaksud oleh firman Tuhan bahwa melalui Abraham semua kaum di muka bumi akan menerima berkat. Nah, saudara, saya ingin jelaskan saudara bahwa berkat Abraham yang dimaksud adalah bahwa melalui Abraham dan keturunannya, melalui keturunan Abraham akan lahir satu pribadi yang luar biasa, yaitu Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat bagi saya dan Juru Selamat bagi saudara juga, dan Juru Selamat bagi setiap orang yang mau menerima Dia. Itulah berkat Abraham. Berkat Abraham adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Melalui Yesus Kristus kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Melalui Tuhan Yesus Kristus hidup kita diperbaharui. Melalui Tuhan Yesus hidup kita dipulihkan, dan itulah berkat Abraham yang sesungguhnya, yaitu di mana hidup kita diperbaharui, di mana hidup kita diubahkan, di mana hidup kita terus diperbarui sehingga menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saudara, mari kita belajar dari Abraham. Mari kita belajar juga dari Rasul Paulus yang kita dengar hari ini saudara. Nah saudara, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi hendaknya percaya kita bukan hanya dengan nalar saja, bukan hanya dalam hati. Tapi mari kita belajar, percaya kita tunjukkan lewat perbuatan kita yang nyata, di mana kita mematuhi Tuhan, mentaati Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan dan kerajaannya adalah milik yang harus kita raih. Dan Tuhan dan kerajaannya ini adalah harta yang tak ternilai harganya, barang yang mahal. Karena itu saudara, saya ingin katakan bahwa tidak ada barang yang bagus, tidak ada barang yang sangat bagus, yang nilainya murah, itu tidak ada. Semua barang bagus, semua barang yang kualitasnya tinggi, harganya mahal. Nah saudara, maka Tuhan dan kerajaan ini tadi, ini adalah harta yang paling mahal. Untuk itu saudara, kita meraihnya tidak mungkin sambil lalu. Berarti saudara, ada harga yang harus kita bayar. Harganya mahal sekali. Harganya mahal. Kita membayarnya dengan apa? Itu berarti bahwa segenap hidup kita, kita pertaruhkan menjadi sesuatu, persembahan kita di hadapan Tuhan. Segenap hidup kita pertaruhkan untuk dapat meraih harta surgawi tersebut, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Karena itu saudara, kalau kita menyadari bahwa Tuhan dan kerajaannya adalah harta yang terindah, maka kita bersedia menderita, maka kita bersedia hidup sulit, maka kita bersedia pikul salib, sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Nah saudara, berapapun harganya akan kita bayar saudara. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kiranya dalam kesempatan kita hidup satu kali ini, kita sungguh-sungguh berjuang, kita beriman, kita mau mengikut hidupnya Tuhan,
Kita mau menuruti kehendak Tuhan. Saudara, ada upah yang telah menantikan kita. Maukah saudara? Kiranya Tuhan memberkati kita.